Selamat malam Bu Ira dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Krispaka dari kelas 9D nomor absen 19. Saya sebagai notulis dari kelompok 8 yang membahas mengenai efektifkah pergantian kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terdapat pendapat pro dan kontra serta kesimpulannya. Yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah pendapat pro, di mana pendapat pro mendukung adanya pergantian kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendapat pro mendukung adanya pergantian kurikulum sebagai langkah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kurikulum yang baru diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan tuntutan zaman. Yang kedua, relevansi dengan perkembangan zaman. Kurikulum baru dianggap lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya perubahan, siswa diharapkan tidak hanya belajar teori, tetapi juga memiliki keterampilan di abad ke-21 ini, seperti berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi. Jadi, siswa itu tidak terpacu dengan pembelajaran yang teori. Mereka menjadi kreatif dan dapat meningkatkan relasi dengan sesama, interaksi. Yang ketiga adalah pembelajaran lebih menarik dan kreatif. Kurikulum baru berpotensi membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan kreatif. Guru didorong untuk menggunakan metode yang lebih inovatif dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Integrasi teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam kurikulum baru. Yang keempat, menjawab tantangan kurikulum sebelumnya. Pergantian kurikulum dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang ada pada kurikulum sebelumnya, termasuk masalah kualitas pendidikan yang belum optimal. Yang kelima, adaptasi dengan sistem pendidikan global. Belajar dari keberhasilan sistem pendidikan di negara lain, seperti Finlandia. Pergantian kurikulum diharapkan dapat membawa perubahan positif dan adaptasi dengan standar global. Yang keenam, fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum baru menekankan pada pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi siswa secara holistik, tidak hanya aspek kognitif. Kesimpulan dari tim kontra. Tim kontra mengakui bahwa tujuan dari pergantian kurikulum mungkin mulia, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Namun, tim kontra memiliki sejumlah kekhawatiran mendasar terkait proses dan potensi dampak negatif dari perubahan ini. Kekhawatiran utama terletak pada kesiapan implementasi di lapangan. Perubahan kurikulum yang terburu-buru tanpa kesiapan sumber daya yang memadai, termasuk pelatihan guru yang efektif, ketersediaan materi ajar yang relevan, dan infrastruktur yang mendukung, beresiko tinggi untuk gagal mencapai tujuannya. Beban kerja guru yang sudah tinggi dikhawatirkan akan bertambah dengan implementasi kurikulum baru yang mungkin belum sepenuhnya dipahami dan disosialisasikan dengan baik. Selain itu, tim kontra menyoroti potensi masalah sentralisasi yang dapat mengurangi relevansi kurikulum dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah dan sekolah. Kurikulum yang dipaksakan secara seragam di seluruh Indonesia tanpa dipertimbangkan keberagaman konteks sosial, ekonomi, dan budaya bisa jadi kurang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan secara merata. Oleh karena itu, tim kontra menyerukan kehati-hatian dan evaluasi yang mendalam terhadap setiap tahapan implementasi kurikulum baru. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia, sosialisasi dilakukan secara efektif, dan umpan balik dari lapangan didengarkan dan dipertimbangkan. Tim kontra berpendapat bahwa perubahan kurikulum seharusnya dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan fokus pada penguatan implementasi kurikulum yang sudah ada sebelum melakukan pendidikan perubahan yang radikal dan berpotensi ketidakpastian dalam dunia pendidikan. Terima kasih.